Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Derwanto Channel Orang Biasa. Hari ini masih dalam suasana bulan Ramadan, dan kebetulan pada saat yang sama sekarang ini sedang berproses gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden. Saudaraku, mari kita mencoba berbincang sejenak beberapa hal yang mungkin banyak yang perlu kita bertanya-tanya dan terkadang membingungkan di dalam kita melihat lebih dalam proses-proses pengambilan keputusan di dunia peradilan, di dunia politik, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para elit politik, khususnya para penyelenggara calon, khususnya para penyelenggara negara. Kalau kita coba cermati gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu yang sekarang sedang terjadi, gugatannya mungkin banyak yang menimbulkan pertanyaan. Di satu sisi gugatan yang diajukan itu terkait dengan tindakan atau perbuatan curang dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi justru yang digugat bukan para kontestan, yang digugat bukan juga penyelenggara pemilihan umum. Para kontestan itu artinya diantaranya adalah pasangan calon presiden nomor urut 1, pasangan calon presiden nomor urut 2, dan pasangan calon presiden nomor urut 3. Jadi ketiga pihak di sini tidak terlihat bersengketa dan berpolemik. Artinya bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 itu bukan untuk melakukan perlawanan terhadap pasangan calon nomor urut 2 ataupun pasangan calon nomor urut 3. Hanya saja gugatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon presiden nomor urut 2 itu berimplikasi terhadap hasil pemilihan umum yang saat ini berdasarkan pengumuman dari KPU dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 2. Tampaknya gugatan PHPU yang diajukan oleh pasangan calon presiden urut 1 dan pasangan calon presiden urut 2 itu keluar dari konstruk gugatan yang selama ini atau yang dipraktek yang sedang atau yang sudah sering dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang diajukan itu adalah bukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, tetapi gugatan perilaku etik. Nah, pertanyaannya, perilaku perbuatan pelanggaran etik itu justru tidak dilakukan oleh penyelenggara pemilu terkait dengan pelaksanaan pemilu, tetapi objek atau pihak yang digugat justru adalah perilaku etik, perilaku politik yang dilakukan oleh kepala negara. Dalam hal ini adalah presiden, yang kebetulan salah satu pasangan calon presiden, Raka Buming Raka, itu adalah putra kandung dari Insinyur Joko Widodo, yang kebetulan Presiden
Republik Indonesia sedang dijabat oleh Insinyur Joko Widodo. Permasalahan ini jika dilihat secara yuridis formal, secara teknis administratif, seolah-olah gugatannya tidak relevan. Gugatannya salah objek atau salah subjek. Karena kenapa? Konstruk gugatannya sudah keluar dari konstruk perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Jika ditafsirkan secara sempit, maka perselisihan itu menyangkut persoalan-persoalan administratif, baik yang dilakukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 1, 2, dan 3, maupun yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Justru yang digugat, yang dipersoalkan oleh pasangan calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 adalah perilaku etik dan dugaan pelanggaran-pelanggaran mekanisme kenegaraan dan sikap-sikap netralitas atau pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh presiden, yang notabene presiden bukan menjadi salah satu pihak di dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, pertanyaan adalah, apakah pelanggaran etik, pelanggaran norma yang dilakukan oleh presiden itu tidak menjadi kompetensi bagi hakim Mahkamah Konstitusi? Jika ditafsirkan secara teknis operasional, tentu saja kewenangan hakim dengan menggunakan kacamata kuda tentu saja menjadi tidak relevan. Namun yang menjadi persoalan adalah perilaku etik, perilaku ketidaknetralan, pelanggaran norma-norma yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum justru telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itulah maka kompetensi hakim, integritas hakimlah yang akan menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan atau dugaan pelanggaran etik, dugaan pelanggaran-pelanggaran lainnya itu menjadi kompetensi, menjadi kewenangan dari hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, menerima gugatan dan atau menolak gugatan, baik sebagian maupun sepenuhnya. Persoalan adalah manakala Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa objek gugatan ataupun subjek yang digugat tidak merupakan bagian dari kompetensi hakim Mahkamah Konstitusi, maka pertanyaan adalah, di lembaga, di institusi mana lagikah untuk meminta pertanggungjawaban untuk menguji perilaku dan kebijakan presiden yang menguntungkan baik secara tidak langsung maupun tidak langsung terhadap anak kandungnya. Dalam hal ini calon wakil presiden pasangan nomor urut 2 Raka Buming Raka. Jika saja hakim Mahkamah Konstitusi masih berpikir secara sempit, berpikir dogmatis, berpikir yuridis formal semata, berpikir dengan menggunakan kacamata kuda,
maka gugatan pasangan calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 bisa saja ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Hanya saja ini akan melahirkan, akan meninggalkan bukan hanya residu di dalam demokrasi, bukan hanya sekedar sisa-sisa kotoran dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi untuk masa depan perilaku etik, perilaku pelanggaran norma, baik langsung atau tidak langsung, yang akan menguntungkan bagi pasangan calon presiden mendapat pembenaran, mendapat legitimasi. Ini adalah persoalan paling mendasar bagi kita. Karena perilaku etik tidak hanya semata-mata diserahkan dengan perilaku etik pribadi. Perilaku etik itu terkait dengan perilaku publik. Jadi representasi perilaku seorang pejabat itu adalah perilaku publik. Dia bukan sebagai pribadi. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo sebagai orang tua kandung Gibran Rakabuming Raka, ini harus dimintai pertanggungjawaban secara etik. Dan kini harapan hanya tergantung, harapan hanya tersisa pada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, penjaga tegaknya, penjaga jalannya mekanisme kenegaraan sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, gugatan terhadap Joko Widodo, gugatan terhadap perilaku etik dan perilaku norma-norma atau pelanggaran terhadap norma-norma yang terkait langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilihan umum menjadi relevan, menjadi objek, menjadi subjek yang patut dan bisa dimintai pertanggungjawaban oleh Mahkamah Konstitusi. Persoalannya adalah Presiden seorang Joko Widodo di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, dia yang digugat, tetapi dia pun tidak hadir di dalam Mahkamah Konstitusi. Dia yang digugat, apakah mungkin dia minggat? Pertanyaannya seperti itu. Oleh karena itu, jika sekali lagi saya dinyatakan, jika objeknya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, pelanggaran etik atau pelanggaran norma-norma yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, berikut dengan perilaku dan kebijakannya, seharusnya Presiden harus dihadirkan untuk dimintai keterangan. Sekurang-kurangnya, para menteri yang terkait langsung atau yang diduga langsung atau tidak langsung telah ikut serta membantu Presiden untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 2. Disinilah maka dibutuhkan sikap, dibutuhkan pemikiran yang progresif di dalam menegakkan konstitusi dan di dalam menjaga konstitusi, di dalam menjaga tegaknya mekanisme kenegaraan sebagaimana diatur oleh konstitusi. Demikianlah sedikit renungan di bulan puasa ini kepada penonton Derwanto Channel. Dalam kesempatan lain kita akan berjumpa lagi dalam suasana, di dalam diskusi atau dalam perbincangan-perbincangan lainnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.